Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci kita ini, Injil Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini bisa didekati dengan dua cara. Kadang-kadang orang bingung bagaimana menafsir sabda Tuhan di dalam kitab suci ini. Kita mengenal tafsir hermeneutika, maka tidak takut untuk menafsir dan juga sekaligus untuk melihat konteksnya. Ada dua pendekatan untuk mengupas kitab suci itu. Satu namanya pendekatan historis, yang kedua pendekatan naratif. Kritik historis dan kritik naratif. Kritik historis itu kita mencoba menemukan tulisan atau teks itu ditulis oleh siapa kira-kira, ditujukan kepada siapa, ditulis pada tahun berapa, kondisi jemaat atau umat waktu itu seperti apa, kondisi politiknya seperti apa, kemudian bagaimana tujuan dari penulis dan latar belakang penulis untuk menuliskan itu, maksudnya apa, dan seterusnya. Jadi seperti prinsip jurnalistik 4W 5H. When, where, why, who, whom, dan kemudian how. Nah, ini kemudian pokoknya dicek semuanya. Sedangkan kritik naratif atau pendekatan naratif, kita memandang kitab suci ini sebagai suatu cerita novel. Kita melihat bagaimana gaya bahasanya, bagaimana kaitan antara tokohnya, bagaimana plotnya, bagaimana gaya bahasanya, bagaimana rajutan cerita itu ditulis, bagaimana koneksinya antara satu dengan yang lain. Dan ini kemudian kita namai kritik naratif, diperlakukan seperti novel. Dan kita mendekati tokoh-tokoh di situ. Nah, menarik sekali. Dan banyak Injil Yohanes itu memakai kritik naratif ini. Saudara-saudari yang terkasih, kebetulan juga hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Kita tahu Yohanes itu menulis Injil Yohanes, dan Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes, pengikut Kristus ini, penulis Injil sekaligus Rasul. Ketika disalib, dia mengatakan, ini ibumu, menunjuk pada Maria. Dan kepada Maria menunjuk kepada Yohanes, ini anakmu. Dan kemudian setelah itu, Maria tinggal bersama Yohanes. Kelihatannya mereka tinggal di Efesus. Dan terakhir kelihatannya Yohanes dibuang di Patmos, di mana dia menulis kitab Wahyu di daerah Patmos, mendapatkan vision-visionnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes juga diajak Yesus ketika berdoa di Getsemani dalam sakratul maut, ketika naik gunung Tabor dan melihat transfigurasi Musa, Elia, dan Yesus. Dan Injil yang ditulis Yohanes ini sungguh-sungguh menarik. Bacaan Injil hari ini dalam pesta Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil ini bicara tentang kebangkitan Yesus. Pada hari Paskah, Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ini kelihatannya bahasa Yohanes untuk menunjuk dirinya. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu lebih dulu cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak
dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudari, itulah gaya bahasa Yohanes. Dia seakan-akan bercerita, masuk supaya pembaca mengikuti dia, mengikuti dengan tekun hati-hati, tidak meninggalkan perhatiannya. Kemudian dia menjenguk, tetapi dia tidak masuk, hanya menengok dari pintu gua untuk makam itu. Memang kain kafan sudah di tanah, tetapi dia tidak masuk, tidak melihat detail. Lalu Petrus masuk, dan Petrus melihat kain kafan sudah di tanah, sementara kain peluh sudah di samping, dan kemudian semua sudah teratur rapi, seperti diceritakan oleh Yohanes sebagai murid yang lain yang dikasihi Tuhan tadi. Lalu dia kemudian menjenguk ke dalam juga. Nah, para murid, orang-orang pembaca pelan-pelan diajak untuk masuk, untuk terlibat bersama dia, untuk berjalan, bersiarah bersama dia, untuk mengendap-endap bersama dia, seakan-akan hatinya penuh surprise, ingin tahu apa yang ada terjadi di sana. Sebetulnya ketika bercerita tentang Petrus masuk dan ternyata dia menemukan kain kafan sudah di tanah dan kain peluh ada di samping, itu sebetulnya dia bisa nulis di bagian depan, tetapi dia menunggu Petrus dulu masuk dalam narasinya, karena sebetulnya dalam pikiran dia sudah tahu bahwa memang kain kafan udah di tanah dan kain peluh itu sudah ke samping. Tetapi diceritakannya Petrus dulu masuk, seakan-akan itu mata Petrus yang melihat pertama, dan Yohanes itu hanya mengikuti dari belakang. Padahal yang menulis dia. Ini gaya bahasa yang menarik, yang sering disebut someone to go with. Seseorang yang pergi bersama. Yohanes ingin mengajak para pembaca untuk pergi bersama dia, untuk pergi mengendap-endap dalam makam itu, menengok kubur Yesus, dan ternyata surprise melihat Yesus sudah tidak ada, hanya kain kafan dan kain peluh. Ini salah satu cara metode bercerita. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 2010 saya juga mempunyai acara mimbar agama penyejuk iman Katolik di Indosiar. Dulu setiap minggu wajah saya yang jelek ini sering keluar di Indosiar untuk acara mimbar agama Katolik. Mungkin hanya 6-7 menit dalam rubrik sayur lodeh, yaitu kunjungan saya terhadap orang-orang yang spesial, entah itu orang sederhana, orang miskin, tetapi juga orang-orang yang spesial dalam hal pelayanan, seperti Gusti Heru dari Mangkunegaran, Wakil Wali Kota Solo Pak Rudi yang waktu itu masih Wakil Wali Kota, yang kemudian menjadi Wali Kota ketika Pak Jokowi menjadi Gubernur di Jakarta. Kemudian juga penjual serabi, penjual rawon, dan semuanya menjadi menarik bagaimana mereka itu menghayati imannya. Dan biasanya saya sebagai someone to go with menemani para pemirsa, penonton di dalam televisi untuk bersama-sama mengikuti perjalanan saya. Saya selalu mengatakan, ada seorang bangsawan yang di sini menjadi Katolik dibaptis. Kenapa Gusti Heru bisa dibaptis? Itu misalnya. Ayo kita kemon. Itu saya mengajak penonton untuk kemon, untuk berjalan bersama saya. Gambar kemudian mempertunjukkan saya berjalan dari satu jalan nyebrang jalan lain, masuk ke rumah, atau naik sepeda, kadang nyebrang jalan dengan naik sepeda, lalu masuk ke tempat yang mau diwawancarai. Lalu saya mencoba bertanya pelan-pelan bahwa ternyata dilihat dulu ini foto-foto keluarga di gang itu, keluarga besar Mangkunegaran pada waktu itu, yang juga sudah plural karena ada anaknya yang menjadi Kristen, menjadi Katolik, ada yang menikah dengan orang Malaysia, orang luar, bahkan
bule-bule juga berkunjung ke rumah itu sampai ke dalam dengan belajar nari dan seterusnya. Maka pelan-pelan penonton saya ajak untuk melihat suasana, membayangkan dulu. Baru setelah itu saya berjumpa muka dengan Gusti Heru dan mewawancarai penghayatan imannya sebagai waktu itu bangsawan Mangkunegaran atau pengageng Mangkunegaran, adik dari Gusti Mangkunegoro yang pada waktu itu menjabat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, umat penonton akhirnya mengikuti perjalanan saya, membuka sedikit demi sedikit tabirnya, dan akhirnya iman itu yang dihayati oleh tokoh yang saya wawancarai bisa diresapi, bisa dipelajari, bisa dicontoh dan teladan oleh orang-orang yang ikut menonton acara televisi itu. Sama seperti Yohanes Pembaptis, seperti Yohanes Pengarang Injil. Para pembaca diajak pelan-pelan untuk mengendap-endap dalam makam Yesus dan kemudian melihat Yesus yang bangkit. Takjub semua. Intinya akhirnya biar atau disclosure, yaitu dibuka sementara seperti petir. Tidak ada Yesus. Jenazahnya sudah bangkit. Hanya ada kain peluh dan kain kafan. Dan semua memahami Yesus bangkit. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba untuk mencari bagaimana teladan-teladan hidup kita sehari-hari dengan pelan-pelan melihat di sekitar kita. Banyak contoh orang-orang yang menjadi teladan hidup beriman, yang menjadi teladan kebaikan, dan kita bisa mengambil inspirasi dari penghayatan hidup mereka dengan mencoba menelusuri mereka dan juga belajar dari perjuangan mereka. Dan akhirnya seperti Yohanes Pengarang Injil membimbing setiap orang kepada Yesus yang bangkit, maka mari kita juga membimbing setiap orang dalam hidup dan perkataan kita untuk sampai kepada Yesus yang bangkit. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.